Hey hey Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, rekan-rekan penggiat kebencanaan. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan terkait bagaimana proses penyusunan rencana kontingensi. Hal ini yang harus kita ketahui bahwa rencana kontingensi merupakan hal yang bagian penting di dalam menanggulangi bencana yang ada di sekitar wilayah Bapak dan Ibu. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah saya akan memberikan pembekalan terkait dan pelatihan kepada fasilitator khususnya mengampu pembelajaran tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana. Dari hasil pembelajaran ini diharapkan nanti Bapak dan Ibu yang akan menjadi fasilitator yang pertama adalah mampu mengembangkan bahan-bahan materi petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi bencana pada pelatihan training of fasilitator rencana kontingensi. Kedua adalah mampu memberikan pembekalan mata pelatihan pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi bencana. Dan yang terakhir adalah mampu memberikan bimbingan dalam pelatihan dan diskusi. Nah, di dalam pembelajaran kali ini terkait dengan training of fasilitator, apa saja di dalam materi pembelajaran Bapak dan Ibu yang harus ketahui? Yang pertama adalah pembekalan materi tentang alur dan proses seluruh rangkaian pembelajaran pada mata pelatihan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi. Bapak dan Ibu sekalian, peserta yang kami hormati, bahwa yang kedua adalah pembekalan tentang materi substansi seluruh mata pelatihan ini sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi. Nah, ruang lingkup apa saja sih yang Bapak Ibu harus ketahui di dalam training of fasilitator? Yang pertama adalah dalam penyusunan pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah di dalam pendahuluan. Pendahuluan di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah latar belakang dari rencana kontingensi yang seperti apa yang akan kita susun. Yang kedua adalah landasan-landasan hukum yang saling terkaitan antara proses perencanaan kontingensi di tempat Bapak dan Ibu, kebijakan, strategi, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua adalah situasi, jenis bahaya, skenario kejadian, dan asumsi dampak. Kita melihat bahwa di sini ada poin-poin yang akan disampaikan terkait dengan karakteristik bahaya, skenario kejadian, dan asumsi dampak. Yang ketiga adalah tugas dan pokok. Tugas pokok di sini adalah bagaimana sasaran dari setiap penyusunan rencana kontingensi di tempat dan Ibu. Nah, ruang lingkup yang selanjutnya adalah terkait dengan pelaksanaan. Pelaksanaan Bapak dan Ibu nanti seyogyanya dapat mengetahui 5 unsur yang harus ada di dalam proses pelaksanaan. Yang pertama adalah konsep dan sasaran tindakan. Yang kedua adalah struktur organisasi komando. Yang ketiga adalah kegiatan pokok. Yang keempat adalah tugas-tugas bidang. Dan yang kelima adalah instruksi koordinasi. Yang kelima adalah administrasi dan logistik. Administrasi di sini akan membahas 2 hal yang terpenting adalah administrasi dan logistik. Di dalam logistik, perkiraan ketersediaan sumber daya, prosesi kebutuhan sumber daya, strategi pembangunan dan sumber daya. Yang keenam adalah di dalam penyusunan rencana kontingensi adalah pengendalian. Ada komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi. Nah, cara penyampaian materi dalam penunjukan pelaksanaan rencana kontingensi ini juga Bapak harus perhatikan bagaimana nanti setelah perkenalan diri, Bapak dan Ibu harus dapat menjelaskan mata pelatihan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi. Menyampaikan materi dapat dimulai dengan menanyakan kepada peserta apa yang dibayangkan tentang rencana kontingensi setelah peserta menerima pembelajaran dan tanya jawab. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu diharapkan mempunyai contoh tentang penyusunan rencana kontingensi yang dapat disampaikan dan dibahas untuk sekedar memberikan gambaran kepada peserta yang nantinya sebagai pengambil keputusan di dalam rencana kontingensi. Yang ketiga adalah bagaimana penjelasan materi petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi dengan presentasi bahan tayang atau slide yang selama proses presentasi dapat diselingi dengan tanya jawab. Nah, di dalam petunjuk pelatihan ini, petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi yang tadi yang saya sampaikan bahwa dalam hal ini adalah saya pribadi akan menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi
pembelajaran di bab kelima, yaitu administrasi dan logistik. Pada kesempatan ini saya sebagai fasilitator akan menjelaskan sedikit tentang apa itu dengan administrasi dan logistik. Administrasi adalah membuat mekanisme pengaturan biaya dan kebutuhan logistik yang digunakan dalam melaksanakan operasi penanganan darurat bencana, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab kabupaten dan kota, provinsi, nasional yang terkait dengan pembiayaan PKB. Pada awal kejadian, maka seluruh sumber daya lokal kabupaten atau kota dioptimalkan. Pemda dapat meminta bantuan personil, peralatan kepada kabupaten terkait di mana biaya operasional ditanggung oleh daerah sendiri. Nah, pendampingan teknis berupa personil inilah nantinya akan menghasilkan satu data informasi atau dana siap pakai, belanja juga administrasi untuk pelaksanaan yang akuntabel, pendampingan logistik dan peralatan. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam layar selanjutnya ini adalah tabel-tabel yang nantinya Bapak dan Ibu ya dapat memberikan penjelasan terpenting terkait dengan apa saja yang ada alur di dalam logistik. Di sini ada manusia, peralatan, dan kesediaan. Kami mengharapkan nanti Bapak dan Ibu dapat memberikan satu hal penting atau objektif penting di dalam penyusunan rencana. Nah, proyeksi kesenjangan ini juga menjadikan suatu asumsi bagi kita semua. Di dalam penyusunan, di antara adalah keterkaitan antara satu OPD dengan OPD ini yang dapat nanti menjadikan suatu analisis bahwa kesenjangan itu terjadi di setiap OPD terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan di dalam penanganan bencana. Ini adalah contoh kebutuhan dari estimasi sumber daya. Nanti Bapak dan Ibu, khususnya bagi peserta yang menjadikan objek dari kegiatan ini dapat berkontribusi apa saja yang ada terkait dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, ini terakhir ada strategi sumber daya yang sudah saya sampaikan bahwa semuanya ini bermuara kepada dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, misalnya adanya penggerakan anggaran, mobilisasi dan MOU dengan daerah di sekitarnya adalah atau pihak yang swasta penggerakan bantuan masyarakat dan donasi tersebut.